Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan membicarakan tentang psikologi diri, mengenal 7 tingkatan nafsu. Salah satu organ penting dalam eksistensi setiap orang adalah nafsu, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi diri. Dalam bahasa Inggris disebut self. Nafsu ini sebetulnya fasilitas dari Allah untuk menjadi jalan, untuk menjadi media kita dalam proses pendekatan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu lahir dari adanya perpaduan antara ruh dan jasad. Kita tahu jasad setiap orang atau fisik itu setelah berusia 4 bulan dalam kandungan rahim ibunya, maka ruh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bayi tersebut menjadi hidup, sudah punya potensi mendengar, melihat dan merasakan. Nah, perpaduan antara jasad dan ruh itulah kemudian melahirkan apa yang disebut nafas, atau orang Indonesia menyebutnya nafsu. Dan sering juga kita artikan nafsu itu sebagai ego. Teman-teman yang saya cintai, karena nafsu lahir dari perpaduan antara ruh dan jasad, maka potensi nafas juga memiliki kecenderungan kepada dua arah tadi. Ke arah yang material, fisik, dunia rendah, dan ke arah spiritual, yaitu dunia yang tinggi tentang ketuhanan. Disinilah peranan nafas. Kalau setiap orang mampu melakukan upaya-upaya peningkatan dari nafas yang terendah ke nafas yang di atasnya dan sampai yang tertinggi, maka nafas tersebut akan mengalami transformasi. Maka nafsu menjadi alat yang sangat efektif bagi seseorang dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal adanya 7 tingkatan nafas atau diri. Kalau para sufi dan ulama-ulama menyebut diri atau nafas, itu biasanya merujuk kepada nafas terendah, yaitu nafsu ammarah. Kalau kita paparkan ke-7 tingkatan nafas itu, dari mulai ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah, itu sebetulnya adalah satu siklus kehidupan setiap orang, dari mulai dia berbuat kesalahan atau kemaksiatan sampai dia menyadari akan pentingnya kembali kepada Allah melalui taubat. Teman-teman yang saya cintai, siapapun orang di dunia ini pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan, baik besar maupun kecil. Maka ketika seseorang terjerumus pada kesesatan, pada keburukan dan kemaksiatan, itulah tingkat nafas yang terendah. Mungkin dia akan memikirkan setelah kejadian itu, dia akan introspeksi, dia akan muhasabah, betapa malunya ketika dia mengenang, melihat kembali saat dia terjerumus ke dalam kesalahan, keburukan dan sebagainya itu. Maka disitulah timbul adanya penyesalan. Pada saat itu orang tersebut berada pada nafsu lawamah, nafsu yang penuh penyesalan. Dia malu, dia nggak enak sama orang lain karena keburukan kemaksiatannya dilihat, disaksikan oleh orang banyak. Maka dia menyesal. Dari penyesalan itu dia mulai terilhami ingin berbuat baik. Mungkin dia baca buku, dia mendengar dai, penceramah, dia juga mendapatkan nasihat dari teman-teman dekatnya, sehingga orang tersebut terilhami untuk berbuat baik. Pada saat itulah dia berada pada nafsu mulhamah. Tetapi harus kita sadari, pada kenyataannya kesadaran akan keinginan berbuat baik itu belum tentu kita melakukannya, perbuatan baik tersebut. Misalnya ketika kita mendengarkan orang menjelaskan tentang berderma, orang menjelaskan tentang
banyaknya manfaat sholat tahajud, banyaknya manfaat zikir kepada Allah, kita terilhami untuk melakukan itu semua. Tetapi pada saat kita akan melakukan, banyak orang terhalang. Banyak orang harus berjuang kembali karena apa? Karena ketika dia menginginkan perbuatan baik, ada dorongan di sisi lain, yaitu nafsu ammarah untuk menginterupsi agar dia tidak melakukan itu. Kalau seseorang mau melakukan salat tahajud di malam hari, nafsu akan mempengaruhi, untuk apa kamu tahajud? Betul, tahajud itu baik, tetapi coba badan kamu sudah kurang kuat, kamu besok akan ngantuk, besok kamu ngajar dan sebagainya, sehingga keinginan untuk berbuat baik itu tidak terlaksana. Karena apa? Karena dipengaruhi, dibujuk, dan bahkan diveto oleh nafsu ammarah. Sebagian besar manusia itu selalu berada pada 3 tingkatan nafsu tadi itu. Ammarah, lawamah, mulhamah. Dia melakukan perbuatan buruk, lalu dia menyesal, lalu dia ingin berbuat baik. Tetapi kemudian dia terjatuh lagi pada nafsu ammarah, berbuat buruk lagi, menyesal lagi, dan dia ingin berbuat baik. Disitulah menurut sebagian besar para sufi diperlukan adanya guru, adanya seorang mursyid yang bisa mengarahkan orang itu, yang cenderung sebagian besar orang selalu berkutat di dalam 3 nafsu yang pertama tadi itu. Pada diri tingkat mulhamah, itulah sebetulnya ujian berat bagi seseorang. Kenapa? Karena ketika dia terilhami untuk melakukan berbagai macam kebaikan, mungkin dia membaca buku, mungkin dia mendengar ceramah dan penjelasan ulama-ulama tentang kebaikan, tentang para wali, tentang para nabi, sehingga dia seolah-olah apa yang dia baca dari pengalaman spiritual orang-orang terdahulu itu seolah-olah dia jadikan pengalaman dirinya. Maka para sufi menilai orang pada tingkat mulhamah itu adalah ujiannya sangat besar, karena seringkali orang itu menunjukkan kepada khalayak ramai seolah-olah pengalaman spiritual orang lain yang dibacanya, yang diketahuinya adalah pengalamannya. Teman-teman yang saya cintai, jika orang itu sudah berhasil melawan dorongan, bujukan, bahkan veto dari nafsu ammarah, maka orang tersebut melaksanakan keinginan berbuat baiknya. Maka dia meretas naik ke atas dari nafsu mulhamah ke nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tentram. Nah, disitulah sudah mulai seseorang berada dalam kebaikan dan kebenaran. Tetapi ingat, kebaikan dan kebenaran yang sudah mulai dilakukan oleh seseorang itu terkadang masih juga tertarik ke nafsu yang paling bawah, yaitu nafsu ammarah. Karena nafsu ammarah tidak akan tinggal diam, dia membujuk, merayu agar orang-orang itu mengikuti keinginannya. Maka dia disebut nafsu tirani, nafsu yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menarik, bahkan memveto keinginan-keinginan melaksanakan kebaikan. Teman-teman yang saya cintai, mulai ketenangan, kebahagiaan diperoleh oleh seseorang karena dia berada pada kebenaran dan kebaikan. Karena itu jika ada pertanyaan, bagaimana supaya hidup saya tenang, supaya hidup saya bahagia? Jawabannya berdasarkan penjelasan psikologi diri ini adalah kita harus berada dalam kebenaran dan kebaikan. Karena efek dari pekerjaan tersebut melahirkan satu kebahagiaan, satu ketenangan, dan satu kedamaian dalam kehidupan kita. Teman-teman yang saya cintai, jika seseorang terus berjuang dari diri yang mutmainnah, dia menerima kemudian semua pemberian-pemberian yang Allah berikan, semua kenyataan-kenyataan yang dia alami dan dia peroleh, maka dia naik ke diri yang ada di atasnya, yaitu diri yang ridho. Artinya dia meridhoi seluruh kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya, seluruh hasil dari usaha-usaha yang dilakukannya. Karena itu dia masuk ke dalam rodiyah, nafsu atau diri yang rodiyah, diri yang ridho, diri yang rela menerima apapun kenyataan yang ada pada kehidupannya. Nah, jika kita sudah berada pada diri yang ridho,
maka Allah pun akan meridhoi diri kita. Maka kita berada pada nafsu mardiyah. Nah, pada tingkat mardiyah, di bawahnya rodiyah, mutmainnah, itu sangat mungkin orang masih bisa terjun bebas ke nafsu amarah. Sangat mungkin orang kembali kepada nafsu tirani. Karena apa? Karena godaan cobaan yang ada di hadapan dan di sekitarnya begitu besar sehingga nafsu amarah akan memfasilitasi agar orang tersebut kembali kepada perbuatan-perbuatan buruknya. Karena itu ada tingkat diri terakhir namanya nafsu atau diri kamilah atau diri yang suci, dan disitulah kesempurnaan eksistensi spiritual seseorang sudah ajeg dan permanen. Nafsu ammarah tidak bisa lagi mengajak, merayu, bahkan memveto kebaikan-kebaikan, wisdom dan nilai-nilai spiritual. Tidak bisa lagi mengganggu orang yang telah berada pada diri yang kamilah atau diri yang suci. Teman-teman yang saya cintai, jadi psikologi diri ini sebetulnya betul-betul adalah perjalanan hidup seseorang bagi yang menginginkan transformasi diri atau nafas dari yang cenderung kepada yang material, yang sekuler, yang rendah, beralih bertransformasi kepada keinginan dan hasrat upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang telah berada pada nafsu kamilah atau diri yang sempurna, diri yang suci, disitulah hadis Nabi yang mengatakan bahwa jika aku telah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, dan aku akan menjadi lisannya. Bagi manusia yang berada pada diri yang kamilah, diri yang suci, orang seperti itu telah melakukan hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Orang itu telah berada pada akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.